warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa putra-putri terbaik bangsa di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saya Wakil Dekan 2 Faidil Tanjung ingin menyampaikan kepada adik-adik semuanya terkait dengan bidang 2 yang mencakup itu fisik prasarana, keuangan, sumber daya manusia, dan aset. Kita di Fakultas Pertanian itu secara organisasinya itu ada dekan, nanti dekan dibantu oleh wakil-wakil dekan sebanyak 3 orang, yaitu WD1, WD2, dan WD3. Terus nanti di bawahnya itu adalah kajur. Di bawah kajur itu ada prodi-prodi, kita sebut dengan KPS, Koordinator Program Studi. Program studi itu, setiap prodi itu dia memiliki seorang KPS-nya. Itu adalah KPS Agroteknologi, KPS Agronomi S2-nya, KPS nanti Tanah, dan KPS Koordinator Program Studi Ilmu Tanah, dan Koordinator Program Studi Agribisnis, Koordinator Program Studi Penyuluhan Pertanian, dan Koordinator Program Studi Ekonomi Pertanian. Ya, dan untuk jurusan HPT ada 2, yaitu Koordinator Program Studi Proteksi Tanaman dan Koordinator Program Studi S2 HPT. Dan untuk kampus 3 dan Masraya itu adalah Agroekoteknologi, kita sebut dengan Koordinator Program Studi Agroteknologi. Untuk di Fakultas Pertanian secara teknis kita ada juga nanti di bagian tendik, kita sebut dengan tendik atau tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini terdiri dari Kabak dan Kasubag. Kabak itu adalah sekarang itu Bu Erianti SH, beliau adalah Kabak Tata Usaha Fakultas Pertanian. Ada 2 di bawah itu adalah Kabak Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Ratna Dewi Eskom, dan Kasubag Keuangan dan Umum, kita sebut adalah Bapak Zarkani SH. Kita lihat dari dosen di Fakultas Pertanian itu sekarang itu kita sebanyak 138 orang. Terdiri dari dosen di BDP, jurusan BDP sebanyak 25 orang, HPT 26 orang, Tanah 25 orang, Sosek 49 orang, Kampus 3 dan Masraya adalah 12 orang. Dan di ini belum termasuk dosen yang baru masuk kemarin ini sebanyak 15 orang. Digambarkan dengan akreditasi masing-masing prodi, ya kan? Masing prodi itu namanya program studi agroteknologi, itu dia akreditasinya B, dan sekarang sedang proses untuk akreditasi A. Proteksi tanaman dia sudah B, ilmu tanah A, agribisnis A, dan penyuluhan pertanian B, agroekoteknologi B. Ini adalah untuk akreditasi prodi di S1. Kalau untuk S2 semuanya B kecuali agronomi. S2 agronomi dia sudah mulai akreditasinya adalah A. Dan kita juga memiliki S3, kita sebut dengan S3 itu ilmu pertanian, dan S3 ilmu pertanian itu akreditasi sekarang adalah B, dan sekarang lagi mengurus untuk akreditasinya A. Kita di Fakultas Pertanian itu terdiri dari, ada juga nanti guru besar. Kita guru besar kita sekarang antara 26 orang, 10 orang di BDP, 10 orang di proteksi 4 orang di proteksi tanaman, ilmu tanah sebanyak 7 orang, dan di agribisnis sebanyak 4 orang. Ini adalah guru besar kita. Nah, kalau kita lihat kemampuan semuanya, kita di Fakultas Pertanian itu semua dosen kita sudah S2 dan S3, tidak ada lagi S1, ya kan? Tidak lagi S1, dan karena aturannya seperti itu. Jadi dosen itu ada apa, dan kira-kira 65% itu sudah S3. Sekarang lagi menyelesaikan pendidikan, ada S2, ada yang baru, dan ada yang menyelesaikan S3-nya dalam waktu sesegera mungkin. Jadi kita, kalau kita bisa kita gambarkan, yang master kita di pertanian itu hanya 64 orang, dan doktor sudah 69 orang, profesor 26 orang, jadi yang sebanyak itu.
inilah nanti akan mendidik adik-adik semuanya ketika berada di Fakultas Pertanian. Untuk teknik, kita dari teknik itu sekarang baik yang honorer maupun yang PNS itu sebanyak 69 orang. Kita masuk kepada prasarana dan sarana untuk proses pembelajaran. Kita di Universitas Andalas ada bagiannya, kita sebut ada setidaknya ada 3 bagian. Ada tempat kita untuk ruang kuliah, kita sebut dengan ruang kuliah bersama. Nanti adalah gedung A sampai gedung I. Berikutnya itu, jadi gedung B, gedung C, gedung D sampai kepada I. Itu dalam kuliah bersama. Nanti akan diatur sedemikian rupa untuk pelaksanaan kuliahnya. Dan untuk di kita ada kita juga memiliki perpustakaan, kita sebut dengan perpustakaan pusat yang tinggi lantai 5 itu kan, dan juga nanti perpustakaan atau ruang baca di fakultas. Untuk kita di fakultas ada bagian administrasinya seperti saya sebutkan tadi jurusan tadi itu, dan fakultas atau disebut juga dengan dekanat itu adalah kita lihat nanti di bagian itu bahwasanya di sini tempatnya orang untuk administrasinya. Kalau di masing-masing jurusan dan di masing-masing jurusan ada tersebut dengan laboratorium, ya kan? Laboratorium kita itu cukup besar, cukup banyak, 26 laboratorium kita, dan kita punya rumah kaca, kebun percobaan di atas, dan kita punya rumah kaca sebanyak 4 rumah kaca, dan ruang seminar di masing-masing jurusan atau di masing-masing prodi kita memiliki ruang seminar yang cukup memadai. Dan kita di Fakultas Pertanian ada juga disebut dengan dulu disebut dengan convention hall atau ruang sidang. Itu kita sudah punya, dan itu memuat kira-kira 150 orang. Jadi kan 50 orang dan kelengkapan yang cukup lumayan. Dan di atas itu kita juga siapkan dengan ada ruang sidangnya, dan juga ada nanti kita sebut dengan coffee shop. Jadi silahkan nanti ada datang mahasiswa ke sana. Dan berikutnya itu ada nanti kita sediakan disebut dengan plaza mahasiswa. Plaza mahasiswa ini sedang kita siapkan, mudah-mudahan waktu dekat ini bisa selesai. Dan plaza mahasiswa ini ya tempat mahasiswa nanti kumpul dan sebagai untuk setelah kuliah dia tidak langsung pulang, di ruang itu nanti kita sediakan dengan jaring internet yang memadai. Silakan nanti dipakai di sana. Dan berikutnya itu untuk kita juga punya musola, ya kan? Kita sebut musola akafi, ya kan? Musola cukup besar yang nanti bisa dilihat di gambar berikutnya. Dan kita di Fakultas Pertanian juga ada disediakan kafe, ya kan? Kafe kita sebut dengan food court. Jadi setelah kuliah mau apa silakan datang ke sana. Kita siapkan semuanya itu, kita hadirkan untuk mahasiswa kita. Jadi sekali lagi selamat bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Banyak bisa gambar nanti bisa kita tampilkan di dalam penyampaiannya yang lainnya. Dan ada satu hal keunikan kita Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian itu kita di atas disebut dengan kebun percobaan, ya kan? Kebun percobaan itu di sana ada rumah batu dan surau batu namanya. Surau batu itu jadi objek wisata orang. Di sana nanti praktikum yang berkaitan dengan praktikum dan penelitian dosen akan kita adakan di sana. Dan juga kita di itu yang kira-kira berjarak kira-kira 2 km dari Fakultas Pertanian, mungkin tidak sampai. Ya kan? Kalau jalan mutar-mutar ya kira-kira 2 km. Ya kan? Nah, jadi kita juga punya surau batu yang sudah dipakai. Nah, sekarang kita masuk pada mungkin itu gambarannya di fasilitas yang kita miliki, silahkan nanti dilihat, ya kan? Dan untuk rumah kaca tadi, dan di sampingnya itu ada juga rumah setengah bayang, rumah kawat, yaitu penelitian mahasiswa yang tersiapkan, termasuk juga penelitian dosen yang boleh dilaksanakan di sana. Nah, berikutnya itu adalah tentang UKT, uang kuliah tunggal. Kita selalu berbicara tentang UKT kan, masuk perguruan tinggi ini. UKT itu adalah singkatan dari uang kuliah tunggal.
yang merupakan nama dari sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku di seluruh PTN. Ketentuan ini berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2013, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja, disebut dengan UKT. Jadi UKT itu tidak ada bayar-bayaran lain. Jadi siapa sudah melakukan UKT tidak ada lagi pungutan lain. Kalau jadi pungutan lain berarti itu jadi masalah. Jadi Anda masuk ke sini, sama datang di Fakultas Pertanian kan, semuanya Anda tidak akan dipungut lagi. Tidak ada pungutan sampai tamat. Sampai kapan batas waktu untuk UKT itu adalah ketika sampai kita ujian kompre. Kita sebutkan di Fakultas Pertanian kita sebut dengan ujian kompre atau ujian sarjana. Kalau sudah selesai ujian sarjana, habislah UKT yang Anda bayar itu, ya kan? Artinya itu batasnya. Artinya apa? Kalau ada pungutan setelah itu, misalnya untuk uang wisuda, pungutan yang resmi itu dibolehkan. Biaya kuliah tunggal, apa bedanya antara biaya kuliah tunggal dengan BKT dengan uang kuliah tunggal? Kalau biaya kuliah tunggal itu biaya keseluruhan operasional per mahasiswa per semester pada program studi. Sementara uang kuliah tunggal dan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa per semester yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi BKT itu kalau sekarang tidak disubsidi pemerintah dan UKT sudah disubsidi oleh pemerintah. Itulah yang Anda bayarkan, ya kan? Nah, khusus untuk Fakultas Pertanian, ini kan menjadi Fakultas Pertanian ini UKT-nya itu disebut dengan UKT terendah se-Unan. Mungkin UKT terendah semua Fakultas Pertanian ada di Indonesia ini mungkin Fakultas Pertanian Unan yang terendah, ya kan? Karena kita kesulitan untuk menaikkan UKT itu karena nanti bertentangan. Kecil pun UKT-nya itu tetap jadi dengan itulah kita mengoperasionalkan Fakultas Pertanian ini. UKT Fakultas Pertanian Unan termasuk terendah dari seluruh PTN di Indonesia. Sehingga kalau saya melihat kalau dengan UKT yang terendah itu, inilah Universitas Kerakyatan, ya kan? Kerakyatan setinggi-tingginya UKT yang dari termasuk khusus untuk jalur reguler itulah 3,3 juta, ya kan? Kalau untuk mandiri itu ada tambahnya. Karena disebut dengan itu dibolehkan. Tidak ada biaya lain mulai dari masuk menjadi mahasiswa sampai ujian komprehensif seperti yang saya jelaskan tadi, ya kan? Permintaan penurunan UKT ini serba-serbi dari UKT ini nih. Permintaan penurunan UKT atau banding ada setiap tahunnya dan jarang yang disetujui karena UKT sudah rendah. Penurunan UKT itu permohonan untuk penurunan UKT itu adalah haknya mahasiswa. Tapi wewenang untuk menurunkan itu adalah rektor, bukan dari Fakultas Pertanian. Ya, itu barangkali yang bisa dijelaskan. Mungkin ada bagian lain nanti kita mungkin bisa diskusikan dari ketika Anda sudah hadir di Fakultas Pertanian Hidup Mahasiswa. Terima kasih.